Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi matematika ekonomi terkait dengan penerapan ekonomi, penerapan fungsi linier pada ilmu ekonomi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai penerapan fungsi linier dalam fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium. Ini ada contoh soal lagi, silahkan nanti dikerjakan. Kemudian ini ada jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa sekalian belajar ya, dikerjakan dulu lalu cocok tidak dengan jawabannya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar pada pertemuan ini mengenai bagaimana pengaruh pajak dan subsidi dalam fungsi permintaan dan penawaran. Baik teman-teman, untuk pajak itu menyebabkan P atau harga suatu barang itu naik, sehingga kecenderungan untuk Q-nya itu turun ya teman-teman. Misalnya teman-teman membeli bakmi di Texas. Nah, itu tidak ada pajak. Misalnya harganya 10.000 yang Texas dekat kampus, maka teman-teman cukup bayar 10.000. Beda dengan ketika teman-teman membeli membeli bakmi di Solaria. Nah, di Solaria bakmi misalnya kue tiaw gitu 30.000 lalu dikenai PPN atau pajak bertambahan nilai 10%, sehingga yang harus kalian bayarkan adalah sebesar 33.000. Sebaliknya, subsidi itu menyebabkan P-nya turun. Misalnya harga yang harus kalian bayarkan 10.000, kalian mendapat subsidi 1.000, maka yang kalian bayarkan adalah 9.000. Nah, subsidi ini menyebabkan atau mengakibatkan P-nya cenderung karena P-nya turun, maka jumlah kuantitas yang diminta itu naik. Nah, terkait dengan pengaruh pajak, nanti diingat-ingat ya teman-teman, karena ini penting. Kesalahan langkah di sini akan menyebabkan nanti semua jawaban teman-teman itu salah sampai akhir jawaban gitu. Jadi silakan diperhatikan sungguh, diingat-ingat betul. Pengaruh pajak itu pengaruhnya pada fungsi penawarannya teman-teman. Bentuk umum yang kita gunakan adalah bentuk P sama dengan. Jadi bentuk P sama dengan, bukan Q sama dengan. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal. Misal diketahui ini PD ya, fungsi permintaan, dan ini PS-nya. Misal diketahui PD sama dengan negatif 0,5 Q ditambah 400 dan PS-nya 0,5 Q ditambah 100. Jika dikenakan pajak 30 per unit, maka berapakah P dan Q equilibrium sebelum dan sesudah pajak? Nah, yang pertama kita lakukan adalah tadi ya, bentuknya tetap P sama dengan, dan pada dikenakan tax atau pajak dikenakan pada fungsi penawaran ya, S-nya di sini. Maka yang ini P aksen atau P fungsi P setelah pajak, maka 0,5 P ditambah 100 ditambah besarnya pajak. Besarnya pajak kan 30, maka kita tulis di sini 30. Kemudian P aksen atau P setelah pajak sama dengan 0,5 P ditambah ini dijumlahkan, hasilnya 130. Gitu teman-teman. Di sini P sama dengan negatif 0,5 Q tambah 400. Kemudian kok QD-nya bisa menjadi negatif 2P ditambah 800. Oke, saya jelaskan. Nah, ini negatif 0,5 Q dipindah ruas menjadi positif 0,5 Q sama dengan P positif pindah ruas ke kanan menjadi negatif P ditambah 400. Kemudian ini 0,5 Q ya, berarti Q sama dengan negatif P ditambah 400, kemudian semua kita bagi dengan 0,5 Q.
hasilnya adalah Q sama dengan ini negatif P dibagi negatif setengah, maaf ini nggak ada Q-nya ya, setengah aja. Negatif P tambah 400 dibagi 0,5. Q sama dengan negatif 1P dibagi setengah, hasilnya adalah negatif 2P. Kemudian 400 dibagi setengah, hasilnya adalah positif 800. Nah ini teman-teman. Kemudian yang untuk ini, hasilnya kok ketika jadi QS sama dengan hasilnya 2P dikurangi 260. Nah, kita bahas sekalian. P aksen sama dengan 0,5 Q ditambah 130. Maka ini pindah ruas ke sana jadi negatif ya, 0,5 Q sama dengan ini P pindah ke sini jadi negatif juga ya. Negatif P kemudian ditambah 130. Kemudian teman-teman, ini supaya menjadi Q, maka semua kita bagi dengan negatif 0,5. Jadi negatif P ditambah 130 dibagi negatif 0,5. Hasilnya Q sama dengan negatif 1P dibagi negatif setengah, hasilnya 2P. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 130 dibagi setengah, hasilnya 260. Demikian teman-teman. Ini ya, langkah untuk mencari atau mengubah dari P menjadi Q. Bentuk Q sama dengan. Kemudian teman-teman, selanjutnya untuk harga keseimbangan, itu PD sama dengan PS. Nah, kita bahas dulu yang sebelum pajak. PD-nya tadi sudah diketahui negatif 0,5 Q ditambah 400, PS-nya 0,5 Q tambah 100. Nah, sebelum ke sini kita hitung dulu ya. Ini ya, negatif 0,5 Q. Ini juga ada negatif, ada positif 0,5 Q. Nah, kita kelompokkan dulu sesama Q. Negatif 0,5 Q, kemudian ini positif, pindah ruas jadi negatif ya. Negatif 0,5 Q sama dengan ini ya, 100. Kemudian positif 400 pindah ruas menjadi negatif 400. Lalu ini ya, negatif setengah dikurangi setengah menjadi Q, 1 Q. Sama dengan negatif 300. Q sama dengan, maaf, ini negatif 0,5 Q, negatif 0,5 Q, hasilnya adalah negatif 1 Q ya, negatif 1 Q sama dengan negatif 300. Q sama dengan negatif 300 dibagi dengan negatif 1. Q sama dengan negatif bagi negatif, positif ya, Q sama dengan 300. Nah ini teman-teman, ini ketemu Q equilibrium sebelum pajak. Kemudian untuk P-nya teman-teman, untuk P itu kita ambil PS. PS-nya ini kan 0,5 Q tambah 100, jadi 0,5 Q tambah 100 sama dengan 0,5 Q. E-nya kan sudah ketemu 300, kita masukkan 0,5 kali 300 ditambah 100. Hasilnya kan 0,5 kali 300 ini 150. 150 tambah 100 hasilnya 250. Nah ini adalah P saat equilibrium sebelum pajak. Maka titik keseimbangan sebelum pajak itu terletak pada Q equilibriumnya 300 dan PE-nya 250. Nah, setelah tadi kita menyelesaikan equilibrium sebelum pajak, selanjutnya adalah equilibrium sesudah pajak. Kita gunakan tadi ya,
PS aksen sama dengan PD. Oke, baik. Kita kelompokkan yuk. Q-nya 0,5 Q. Ini ya negatif Q, pindah ruas. Jadi positif ya. Positif 0,5 Q sama dengan ini 400. Kemudian ini positif, pindah sini jadi negatif 130. 0,5 Q tambah 0,5 Q hasilnya adalah Q atau 1 Q. Sama dengan ini 400 min 130 hasilnya adalah 270. Nah, inilah teman-teman QE aksen atau key equilibrium sesudah adanya pajak. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan dengan P equilibrium sesudah adanya pajak atau PE aksen. PE aksen sama dengan 0,5 Q tambah 130 sama dengan 0,5 lalu Q-nya kan 270 tadi ketemu ya. Kita masukkan ke sini. 270 tambah 130. Nah, 0,5 kali 270 ini hasilnya adalah 135, kemudian tambah 130. Nah, ini PE aksennya teman-teman. 265. Jadi, titik keseimbangan sesudah pajak adalah PE aksennya 265 dan QE aksennya 270. Baik teman-teman, selanjutnya dari soal nomor 1, kita akan mencari berapa besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen maupun produsen. Rumus untuk pajak yang ditanggung konsumen atau TK, teks konsumen ya, sama dengan P aksen E, pajak tingkat harga keseimbangan sesudah pajak dikurangi P pada saat equilibrium sebelum pajak. Tadi ya, kita ketahui, kita sudah hitung PE aksen itu 265, sedangkan PE-nya adalah 250. Maka kita masukkan di sini 265 dikurangi 250, hasilnya adalah Rp15 per unit. Kemudian untuk teks produsen, berapa besarnya pajak yang dibayarkan produsen? Sama dengan teksnya atau pajaknya tadi dikurangi dengan pajak yang ditanggung oleh konsumen. Kita ketahui di soal ya tadi, untuk teksnya adalah atau pajaknya adalah 30 per unit barang tadi dikurangi dengan ini ya teman-teman, yang dibayar oleh konsumen kan 15, sehingga 30 dikurangi 15 hasilnya adalah 15. Dengan demikian, besarnya pajak yang diterima baik konsumen maupun produsen masing-masing adalah Rp15 per unit. Nah, di kasus lain itu memungkinkan juga tidak seimbang ya, dalam artian tidak semua kasus itu TK dan TP-nya sama persis besarnya. Ada yang lebih besar TK atau lebih besar TP-nya. Kemudian teman-teman, soal pengembangan yang lain, berapa ya pajak yang diterima oleh pemerintah? Nah, pajak yang diterima oleh pemerintah itu rumusnya atau T-nya, T besarnya itu rumusnya adalah Q aksen E kuantitas barang sesudah adanya pajak dikali dengan besar pajaknya. Tadi kita sudah hitung sebelumnya bahwa untuk Q aksen E itu ini ya 270, kita tulis di situ 270 dikalikan dengan teksnya. Teksnya kan tadi pajaknya 30, maka 270 dikali 30 hasilnya adalah 8.100. Sehingga jumlah pajak yang diterima pemerintah sebesar Rp8.100. Nah, demikian teman-teman